افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. مع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب سنن أبي داود. قال رحمه الله: باب في الانتعال، bersandar. Betul. Dari selama pakai sandal maka masih nyaman, sebagaimana nyamannya orang yang berkendara. Nah, kibal itu adalah tali yang masuk ke jari. Jadi kan serempet ada dua bagian ya, bagian atas telapak kaki itu disebut syirak, dan bagian yang masuk ke jari itu disebut kibal. Nah, sandalnya Nabi itu kibalnya dua, sementara sandal jepit kita biasanya kibalnya satu. Nah, yang memakai kibal satu pertama kali adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Maka sandal kita ini sunnah Uthman. Nah, ini karena sandalnya zaman dulu memakainya tidak simpel, sehingga kalau memakainya berdiri itu bisa menyusahkan diri sendiri. Adapun sandal yang sekarang simpel memakainya, tidak ada masalah untuk dipakai dengan berdiri. Maka hukum yaturu ma'a indati. Meskipun sebagian masyayikh memahami hadis ini sesuai zahirnya, sehingga sandal simpel pun tetap sunnahnya duduk. Salah satunya guru kami Syekh Naji dari Sudan. Ketika kita ada orang Sahih Muslim selama 1 bulan bersama beliau, terus lalu keluar dari majelis itu, kemudian di tempat sandal beliau duduk. Ya, kita tunggu beliau sampai memakai sandal selesai dengan duduk, baru kita keluar. Nah, ya, supaya terbiasa kita berbuat adil. Orang terbiasa tidak berbuat adil, nanti sikap-sikapnya juga tidak adil. Nah, dan hadis ini termasuk dari tibbun nabawi. Kenapa? Karena bersandal satu kaki itu menyebabkan tidak sehat badannya. Nah, maka dengan hadis ini beliau seperti menyuruh kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, shiz'un itu serempet yang masuk ke dalam jari tadi, namanya shiz'un, namanya kibalun. Kalau yang di atas telapak namanya syirakun. Nah, jadi kalau melepas sandal, maka ditaruh di sampingnya. Tapi ini hadisnya dhaif. Dan perkataan sahabi minas sunnah, maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang ngomong tabi, namanya sunnah para sahabat. Nah, ya, maka cara memakai kebalikan dari cara melepas. Dan ini berlaku untuk pakaian-pakaian yang lain seperti baju, celana dan sebagainya. Dan ini berpahalanya. Nah, yang dimaksud kullihi ini adalah dalam bab-bab ikram seperti yang disebutkan di sini. Adapun yang sebaliknya dalam bab-bab yang kotor, maka
tidak kedudukan yang kiri, misalnya masuk kamar kecil kedudukan yang kiri. Kemudian tayammum itu maksudnya taqdimul yamin, dan ada dua bahasa. Yang pertama tayammum yang lafal sahihain, yang kedua tayammum itu yang lafalnya Imam Nasai, maknanya sama. Ya, jadi untuk dua hal ini sama kedudukan yang kanan. Wudu, dan termasuk wudu adalah mencakup mandi juga. Nah, firash kasur. Nah, yang maksudnya dimaksud adalah kalau ada yang nganggur maka itu dipakai setan sehingga tidak harus robek. Nah, istrinya 4 berarti firasun lil rajul, firasun lil ula, firasun lil thaniyah. Robek itu maksudnya apa? Boleh nganggur di syaitan, boleh nganggur satu tapi di taif untuk persiapan tamu. Ini orang-orang kaya biasanya mereka itu punya satu kamar kosong nih, disiapkan untuk tamu, ditaruh di luar rumah atau di bagian terdepan dari rumah. Itu sendiri nggak ada yang pakai, boleh nggak? Boleh, karena disiapkan untuk tamu. Dan lantai 2 ini juga kalau tidak ada daurah ini disiapkan untuk tamu, sehingga nggak pernah dipakai tidur, tapi tidak termasuk yang ditunggangi syaitan. Nah, kebiasaan orang Arab ya, mereka duduk dengan bersandar pada bantal. Nah, itu kalau mau sesuai Nabi, bantalnya di bagian kiri. Nah, kenapa di sini malah kita taruh bagian kanan? Ya, karena kita duduknya masuknya dari kiri. Nah, rihaluhum al-adam, pelana mereka adalah dari kulit. Jadi bukan pelananya orang-orang kaya yang biasanya berwarna merah disebut urjuan, bukan, tapi pelana biasa dari kulit. Adapun yang haram itu adalah kalau dari sutra. Anmat adalah permadani tipis, dan ini biasanya yang memakai orang-orang kaya. Makanya Jabir mengatakan, dari mana punya anmat? Kita kan orang-orang miskin. Nabi memprediksi nanti akan ada, dan Jabir tidak mati sampai di rumahnya ada anmat. Kemudian dia bilang sama istrinya, itu anmatnya disingkirkan, saya tidak suka tadi permadani. Terus istrinya bilang, loh kan Nabi kan sudah mengatakan satu pun anmat, kenapa diingkari? Akhirnya Jabir ngalah. Ini dalil ngalah sama istri. Maka di sini juga ada anmat ini untuk balas antum. Ini sesuai di sini. Dan ini yang ngasih Ustaz ayatnya. Kalau Ustaz Azid untuk model anmat, modelnya tikar. Betul. Min adamin hasbu hadif, dari kulit yang isinya adalah serabut. Ada juga yang mengatakan lif itu adalah usbun, yaitu rumput. Tapi terjemah yang masyhur adalah serabut tadi.
biasanya dari kurma. Dalam fil qamus lifun nakhli ma'rufun, maka lebih bagus kita artikan terjemah yang masyhur. Tapi tetap saja terjemah yang kedua itu ya kita sebutkan ya, karena memang ada yang menerjemahkan begitu. Dijah namun dari firash tadi. Biasanya dijah itu artinya hayah ya, kondisi berbaring, ataupun dimaksud di sini adalah tempatnya atau kasurnya itu kan. Kanat adalah firashuha, kasarnya Nabi SAW, hiyada, di samping masjidin Nabi, tempat salatnya Nabi. Maksudnya apa? Beliau salatnya di dalam kamar. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya kita memakai bantal, memakai kasur. Bahkan kata Imam Nawawi atau sebagian ulama mengatakan bukan boleh tapi sunnah, karena bahkan dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada dua pendapat tadi. Kalau di dalam syarah ini jawazu, ada Imam Nawawi atau siapa lupa saya ingat saya Imam Nawawi ya, dia mengatakan bahkan sunnah. Kenapa sunnah? Ya, karena dilakukan oleh Nabi SAW, dan ini termasuk memberikan hak kepada kepala kita dikasih yang empuk, memberikan hak kepada badan kita dikasih yang empuk. Nah, tapi kalau menyebabkan tidurnya terlalu lama ya nggak usah pakai kasur. Nah, satarnya itu tirai. Kan susah. Nah, jadi kalau istri kelihatan susah itu ditanya, jangan dibiarkan. Anak dunia, apa urusan saya dengan dunia? Maksudnya menghindari perbuatan Fatimah. Kamu tuh anaknya Nabi nggak punya urusan dunia, malah anaknya berurusan dunia. Nah, ana warahmah, apa urusan saya dengan gambar yang ada di sitir tadi? Jadi ringkasnya gimana? Boleh nggak pakai sitir? Silahkan, tapi nggak usah berhias-hias. Tapi apakah haram? Ya tidak juga. Nah, adapun Nabi SAW menyuruh Fatimah untuk menghadiahkan kepada orang lain, ini menunjukkan bahwa sebenarnya gambarnya itu tidak haram ya. Hanya beliau lebih suka anaknya itu zuhud dari dunia, sehingga nggak usah pakai tirai yang berhias-hias ada gambar-gambarnya. Sebagaimana Aisyah, Fatimah tidak diperkenankan Nabi untuk pakai cincin emas, itu bukan berarti haram ya. Ya maksudnya kamu putri Nabi, kamu sayyidatun sayyidatul jannah, nggak usah pakai perhiasan begitu. Jadi hukumnya tetap halal, hanya saja beliau memilihkan untuk putrinya yang terbaik, yaitu zuhud dari dunia. Mosyian yang diukir maksudnya ada hiasan-hiasan. Nah, itu yang nggak senang. Adapun apabila ukirannya itu adalah gambar makhluk bernyawa, maka haram.
Apabila ukirannya itu adalah gambar matahari atau bunga, maka nggak ada masalah. Salib dalam baju nggak boleh. Kalau beliau potong, termasuk huruf-huruf T itu sekarang dibuat bentuknya salib. Nah, ada di buku-buku kita huruf T bentuk salib segera dipotong. Kalau susah dipotong ya ditutup pakai warna hitam atau yang sejenisnya, lakban sejenisnya. Dan ini menunjukkan juga bahwa setiap gambar-gambar yang maksiat itu adalah kita rusak atau kita tutup. Kemarin kita beli majalah buku untuk anak-anak itu, ternyata ada foto-foto mbak-mbak nggak pakai jilbab, pahanya kelihatan. Terpaksa kita tutup dengan lakban, bangun visual gambar-gambar. Nah, jadi di sini Taif. Adapun yang suratun wala kalbun, insyaallah kita temukan yang sahih juga. Nah, ini yang timsalun dan kalbun iskai, sehingga menguatkan hadis yang pertama tadi. Untuk kalbun sama, untuk timsalun itu sama dengan suratun. Aku menunggu-nunggu kepulangan beliau. Al-arad itu kayu reng, kayu usok, tahu ya, yang di atap itu, yang di genteng itu. Ya, ini menyambut suami yang datang dari peperangan, demikian juga dari safar. Assalamualaikum ya habibi, alhamdulillah. Nah, rusaknya. Ya, jadi beliau tidak membolehkan memperlakukan rumah kita seperti Ka'bah, naqsul hijar wal labin, memberi pakaian kepada batu plus batu, ya kan sih, bebatuan plus labin itu batu bata, maksudnya bangunan juga tidak boleh ditutupi dengan kain sebagaimana Ka'bah. Hukumnya apa menurut para ulama? Makruh. Serem.
فقلناه فإذا أعلم بها سكين في سورته فقلت لعبيد الله القولاني الذي بيننا في النبي صلى الله عليه وسلم على يخبرنا عن سورة يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعوا حين قال إلا رحمن بسكين Yaum al-awwal sebenarnya al-yaum al-awwal, maka ini termasuk idzatul mausuf ila sifatihi. Seperti apa? Amal awal, al-amal awal. Apa lagi? Dalam Al-Quran ada enggak? Dinul qayyimah, dinul qayyim. Boleh juga maksudnya dinul millatil qayyimah. Nah, di sini ada kata-kata illa raqmun fi thawbin, kecuali kalau hanya ukiran di dalam kain maka boleh. Nah, hadis ini menimbulkan perselisihan pendapat para ulama. Tapi ringkasnya bahwasanya raqman fi thawbin itu dibagi dua. Kalau dia itu gambar makhluk bernyawa, itulah yang dilarang. Kalau itu gambar makhluk tidak bernyawa, itulah yang diperbolehkan. Nah, sehingga yang dimaksud di sini illa raqman bi surati ghairi dzati ruhin, misalnya gambar apa, pohon dan sebagainya. Tapi kalau ada makhluk bernyawanya gambarnya, maka sama saja tidak dimasuki oleh malaikat. Kemudian ada Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan kewajiban ayat yang Ka'bah bayan waktu Rasulullah bin dalam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena waktu Rasulullah bin Karena Ka'bah itu dikelilingi dengan arca-arca, bahkan di dalamnya juga ada arcanya. Nabi Abrasim Kolat dasar ini Maimunah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kolat Bina Jibril Alaihi Salam karena wa'adani an-yakoni lana kalau begini Timau Abi Nasri dari Talbin dan dari Sabin Terus anak kami anak anjing. Sun apa dari gunakan karena berarti makan malam-malam dia Jibril Alaihi Salam Kolat Inna lalu berbaikan dengan kalbun dan Rasulullah. Fa'asana Nabi sallallahu alaihi wasallam amal kita dengan Nabi. Hatta innahu la ya'mal bi kalbil itu sebagai yaitu tukar bahaya. Ya, kenapa untuk yang haid kabir dibiarkan? Karena masih diperlukan. Karena itulah kaidah yang mengatakan ad-darurat tubiqul mahdurat. Demikian juga ad-darurat tuqaddar bil qadariha. Sehingga kalau kebunnya kecil nggak perlu dijaga anjingnya dibunuh aja. Tapi perintah membunuh anjing ini kemudian mansuh setelah itu dan diganti dengan anjing yang hitam saja yang dibunuh. Sehingga anjing-anjing sekarang ini tidak kita bunuh karena sudah mansuh perintahnya. Kecuali anjing hitam legam maksudnya. Kalau hitam masih ada warna lainnya, maka tidak dibunuh juga. Kiromu sitrin, tirai tipis dibalik tirai tebal. Jadi kirom tirai tipis, sitrinya tirai tebal. Karena dibaiki kalbu, kamu tidak selalu lagi dibaiki dia tahu variasi bukan dari sini. Kalau disebut tadi perbedaan ini bisa ditemu nanti baca ini terutama. Tuqani menbudut ini yang dihamparkan atau yang pokoknya ditaruh di bawah dihamparkan gitu ya. Tuqani diinjak ini tidak harus dengan kaki ya, diduduki dengan pantat atau diduduki dengan tangan ya, untuk sandaran. Intinya bukan sesuatu yang dimuliakan, tapi direndahkan dengan diinjak atau diduduki.
tahta nutudin, di bawah sarir, itu apa, tempat tidur. Sudah dijelaskan oleh Abu Dawud di situ, Syibul Sarir. Sampai di sini sebelum kita masuk ke tarjul, pakaian bersisir dan pembahasan. Tarjul itu merawat rambut, termasuk bersisir dan sejenisnya. Bab nahi an katsirin wal irfa, larangan dari banyak-banyak melakukan irfa. Irfa itu rafahiyah, rafahiyah itu tanahum ya, nikmat-nikmat di dalam kehidupan, atau bahasa kita apa ya, foya atau sekitar itu. Nabi melarang dari bersisir kecuali kadang-kadang, maksudnya yaman wa yaum, sehari bersisir sehari tidak. Apakah harus seperti itu? Tidak, karena yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah tidak membawakan ihtimam dengan rambut. Jadi setiap saat bersisir lagi, dikit-dikit ambil cermin lagi. Nah, lam antika zairan, syaitan, rambutnya tidak rapi, rambutnya model-model. Jadi dia seorang kepala kota ya, tapi dia tidak rapi gitu, rambutnya tidak disisiri, demikian juga jenggotnya tidak disisiri. Maka dia mengamalkan sabda Nabi SAW bahwa kadang-kadang kita itu disuruh untuk seperti ini. Demikian juga hari itu dia tidak pakai sandal. Jadi bayangkan ya, seorang bupati jalan di jalan tidak pakai sandal, semua orang pasti heran. Tapi dia nggak peduli, yang ingin melakukan perintah Nabi SAW ahyanan, tidak setiap hari. Takahul al-badalah itu sederhana. Takahul itu mengeringkan diri kalau terjemahnya perkataan. Maksudnya itu berpakaian sederhana, tidak lingis dengan minyak dan sebagainya. Kalau dia pakai minyak terus itu tidak akan kering kulitnya, tapi selalu bersinar. Sikah itu sukah itu adalah wadah parfum. Jadi beliau punya persiapan parfumnya, ada wadahnya gitu. Nah, kalau beliau keringatan itu oleh maksudnya malah dicampur dengan minyak yang ada di sukah.
hendaknya dirawat, diperbaiki, jangan dibiarkan mundur kayak sampah kebalik. Ada hadis jayyid itu ada al-mir'at. Nah, khitab tadi bagi apa? Pewarna ya, pewarna rambut maupun yang lain-lain. Nah, akrabuhu pada Abu Daud tani khidab sya'ri rasi, ya dipakai untuk rambut sehingga rambutnya itu berwarna kemerah-merahan sebagaimana inai. Bolehnya boleh, tapi karena baunya nggak enak, dia nggak suka. Emang ini baunya nggak enak ya? Bukan wangi, bukan. Tapi di sini dhaif. Nah, jadi perempuan disunahkan untuk memakai warna pada kukunya, kafaiki bil hinna, kedua telapak tangannya dengan inai. Nah, bisa pada kukunya, bisa pada telapak tangannya. Kebiasaannya wanita sekarang pakai pada kukunya. Nah, beliau mengatakan seolah-olah telapak tangan binatang buas itu, karena maksudnya apa? Menyerupai para laki-laki yang enggak memakai apa-apa. Karena itu untuk laki-laki tidak boleh mewarnai kuku atau tangan, karena cocoknya hanya untuk perempuan. Hanya saja saya mendengar sebagian orang mengatakan ini untuk perempuan-perempuan yang sudah menikah. Tapi saya belum yakin penjelasan itu, karena di dalam syarah di sini kita tidak temukan kata-kata khusus untuk wanita yang sudah menikah. Dari pendapat tersebut sebenarnya masuk akal, karena orang yang sudah menikah itu adalah apa? Berhias untuk suaminya. Maka belum menikah, berhias untuk siapa? Calon suami, mempunyai calon. Kalau nah, di sini laqayyarti al-farqi dan tidak disebutkan apa perempuan ini punya suami atau tidak, ya kan? Pada imra'atun ana imra'atun, ada titik. Law kunti imra'atan laqayyarti al-farqi. Kalau yang tadi apa kafun, kalau sekarang al-faru. Kalau bisa diterapkan dua-duanya, semuanya sahih. Yang kafai juga sahih, yang al-far juga sahih. Nah, mau diamalkan yang hadis yang tadi untuk menunggu menikah aja. Modal Abdul Ilham kayaknya nggak cocok ya, setiap hari berhias terus gitu. Jadi kalau baunya menyebutkan tidak untuk kajian, nggak mau dipakai. Nampak kan? Kesatan min sya'rin, satu potongan dari rambut. Artinya dia melakukan nahi mungkar karena melihat ada satu potongan dari rambut yang dipegang oleh seorang harosi. Harosi itu penjaga amir, kalau sekarang polisi.
wasallam lima an-Nabi. Yaqulu inna man halakat Bani Israil inna kepada hati sa'un. Jadi haram hukumnya melakukan tersebut. Menyambung rambut dengan rambut yang diharamkan. Kalau menyambung rambut dengan tali rafia nggak apa-apa, karena semua orang tahu ini bukan rambut. Jadi sebab larangannya apa? Karena mengandung penipuan. Rambutnya pendek disambung dengan rambut yang lain seolah-olah jadinya panjang. Termasuk pakai wig itu juga sama ya. Nah, apa masih itu? Tato, dan nanti akan dijelaskan oleh Imam Abu Daud apa itu tato. Ya, jadi kalau istriku melakukan itu tidak akan bersama saya, alias saya talak istri saya. Ini haram. Jadi kalau istri melakukan sesuatu yang haram, dinasihati tidak mau, maka sepantasnya ditalak. Sehingga talak itu tidak selalu jelek. Kalau ada informasi dia mentalak istrinya, itu jangan langsung negatif. Harus tahu sebabnya apa dulu. Dan malah fokusnya ditalak karena tidak mau taat kepada Rasulullah SAW. Di sini yang dilarang ada berapa? 1 wasimat, 2 wasilat, 3 mantan mesot yang mencukur alis. Mantan mesot tidak harus mencukur ya, merapikan atau menipiskan. Pokoknya alis sudah ada, itu namanya mantan mesot. Baik dicukur, ditipiskan, diluruskan, semua sama. Yang keempat adalah yang menjarangkan gigi untuk kecantikan. Nah, semua yang disebutkan tadi 1, 2, 3, 4 itu namanya mughayyirat khalqallah. Jadi ilatnya sama ya, karena mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau memakai pengerok gigi tujuannya untuk menormalkan itu enggak apa-apa. Kalau tujuannya untuk kecantikan dia tidak boleh. Nah, kalau ada penyakit kemudian kita kasih obatnya hitam di wajah kita, nggak apa-apa. Kemudian di sini Abu Dawud menafsirkan, kalau Abu Dawud khusyuk mengukir, tarik kamu apa menipiskan.
mana biru sebentar dikumpulkan al-bidati. Nah, ini perhatikan nih. Taj'alul khilan, meletakkan tai lalat pada wajahnya, bikuhlin dengan celak, au midadin atau dengan tinta. Celak sama tinta ini dua-duanya tidak menetap, dia dioles dengan air hilang, tapi tetap tidak diperbolehkan. Karena itulah Ustaz Mudzakir hafizahullah berpendapat bahwa memerahkan bibir itu hukumnya haram, termasuk wasyimah. Karena apa? Wajah kita warnanya coklat gini ya, dikasih warna apa hitam, itu sudah termasuk mentato. Nah, bibir kita berwarna begini, apa warnanya bibir nih? Nggak merah kan, hanya menyerupai merah nih. Warnanya apalah, coklat atau apa gitu, harus dibuat merah, itu tidak sesuai warna aslinya. Nah, ini termasuk mentato menurut beliau, sesuai penjelasan Abu Daud. Nah, apa artinya? Khuyutan min harir, yaitu tali dari sutra atau dari wool yang digunakan untuk menyambung rambut. Maka yang dilarang adalah rambut dengan rambut. Ya, rambut dengan tali rafi nggak apa-apa. Pada Daud Nah, adapun apa? Jilbab yang mendol itu dilarangnya bukan karena menyambung rambut, bukan. Karena jilbab yang mendol itu bukan rambut, tapi dilarangnya karena membendolkan bagian kepala itu, seperti punuk onta itu. Makanya dua hal yang berbeda ya. Membendolkan kepala itu adalah dilarang, kemudian menyambung rambut adalah dilarang pula. Walaupun viral titik menolak parfum foto. Ilatnya dua ya. Saya boleh ilat pertama, khafiful mahmal, ringan bebannya. Ringan bebannya artinya kita tidak menjadi apa itu hutang jasa sama orang yang ngasih. Karena kalau dikasih mobil, nah itu jadi hutang jasa, sehingga boleh ditolak. Ini salah satu dari makna al-mahmal, yaitu apa? Beban atau apa? Jasa tadi, dari hutang budi. Makna yang kedua ya dari kata-kata hamalah, membawanya tidak berat. Kenapa ditolak? Ya, dikasih beras satu karung atau membawanya berat. Mohon maaf saya nggak kuat bawa, nggak usah aja, nggak apa-apa. Masih parfum nggak mungkin keberatan. Ya, nizamnya.
yang menyebar, meraba. Wadilaiha sorun, yaitu debunya bertebaran kemana-mana gara-gara terkena zilnya. Ghafur marhum. Lalu parfum wanita dari za'faran dan dicampur yang lain. Iya. Bertemu za'faran ay atharuhu. Ya, jadi malaikat tidak menghadiri tiga. Yang pertama, jenazahnya orang kafir tidak menghadiri dengan kebaikan, kalaupun hadir itu dengan keburukan, dengan siksa. Terus orang yang memakai za'faran, karena itu hanya khusus para laki-laki, para perempuan. Teman-teman juga yang dulu murad. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang junub. Ada yang dhaif tadi, malaikat tidak masuk ke rumah yang disitu ada orang junubnya. Kalau yang sahih, malaikat tidak menghadiri orangnya, jadi bukan rumahnya. Jadi apa? Orangnya itu yang tidak dihadiri oleh malaikat. Nah, ini pertanyaannya, urun. Jadi ada kata-kata takhallaqtu itu saya memakai parfum pada tangannya itu obat. Karena tangannya pecah-pecah sehingga dia kasih minyak tapi parfum. Hadisnya dhaif. Jadi bagaimana, apakah diterima syaratnya? Ya, syaratnya tetap diterima, tetapi tidak agar tapi dia berdosa.
memakai zafaran. Ini khusus para wanita. Jadi kalau orang junub sudah wudhu maka sudah dihadiri oleh malaikat, tapi kalau pada wudhu maka tidak dihadiri oleh malaikat. Tapi wudhunya hukumnya sunnah. Seandainya dia tidak wudhu maka dosa. Di sini mungkar ya. Maka Nabi tidak langsung menegurnya lewat seseorang. Rambut Nabi ada 3 kondisi. Yang pertama wafrah, dia paling pendek sampai jebeng talinya. Yang kedua limah, itu mendekati pundak. Kemudian jumah, dia sampai masuk pundak. Ketika masih di Madinah, masih di Mekah, beliau menyelisih orang-orang kafir Mekah. Ketika di Madinah, beliau menyelisih orang-orang Yahudi Madinah. Maka akhirnya beliau itu faraqah untuk menyelisih Yahudi Madinah. Faraqah itu membelah rambutnya di bagian tengah. Kalau sadada itu adalah menjulaikan ke arah pinggir rambutnya itu. Dan istri-istri Nabi juga sama, mereka melakukan tafriq
sepeninggal Nabi SAW supaya menjadi ahli kitab. Nah, terjem. Alhamdulillah. Nyabut bagian tangan kepala. Pas. Langsung itu. Campurnya. أنا مريت شوية باللسان مريت بالكلام وفي تطوير الجمل. تفضل. Dipakai pertama yang kedua bilang show yaitu sial. Nah, apa yang dimaksud Nabi enggak tahu juga, karena Nabi tidak memaksudkan orang itu yang mati. Jazat dulu kotak dulu. Ya, kisah katanya memintal. Jadi dibuat apa itu bahasa Jawa namanya kelaban atau apa itu. Nah, empat tintalan. Tapi ini menurut sebagian masyayikh Nabi tidak sengaja memintal, tapi karena terpisah-pisah perjalanan jauh terkena angin, akhirnya kan rambutnya ada yang terpisah ke kanan dan terpisah ke kiri, seolah-olah dipintal. Ini tidak sengaja memintalnya. Dan di sini derajatnya diperselisihkan. Mujahid tidak mendengar dari Umayyah ini, dia mendoakan. Afroh anak-anak belum.
apa rambut yang di pelintir tadi apa namanya, yang kelapang tadi, nama lain dari dhafira apa. Kalau apa yang diartikan dhafir agak cocok ya. Ada dalilnya dari situ, ada dalil yang berbeda. Jadi memang kita lagi ayah ada apa asy'arul madhfur, rambut yang di lintir itu. Oh ini ada yang lain nih. Kita pakai terjemah yang lain saja, karena terjemah yang lain lebih cocok untuk kondisi kalimatnya. Meskipun kitab Nihayah fi Gharibil Hadis itu kitab yang paling populer di dalam tafsir hadis. Di sini fil qamus atau apa an-nasiyah jambul. Lebih cocok di sini diartikan nasiyah, bukan yang apa. Nah, terpaksa di sini kita pakai terjemahan lain, tidak mengambil dari qamus ya, dari Nihayah, karena kurang cocok dengan kondisi kalimat hadisnya. Jadi ringkasnya apa itu ada dua makna, kita pilih mana yang lebih cocok untuk kondisi kalimatnya. Nanti kalimat yang lain bisa kita terjemahkan dengan rambut yang dipintal. Di sini lebih cocoknya karena bicara masalah qaza, yaitu apa, menggundul sebagian dan membiarkan sebagian. Nah, yang dibiarkan itu adalah abahnya pada hadis berikutnya itu. Ya, oke, ini menunjukkan boleh, tapi hadis ini dhaif. Juzulnya ini tidak aktual. Oh, kalau ini alasan kenapa tidak boleh seperti itu karena Yahudi, tapi hadis ini dhaif. Pendapat yang lain mengatakan karena yusawwil wajah, menjelekkan wajah seperti itu. Jadi jangan melakukan sesuatu terhadap kepala kita, sesuatu yang yusawwil wajah. Syarif kumis. Fitrah dan sunnahnya seluruh pada Nabi. Khitan ini wajib, istihdad dan seterusnya ini sunnah. Untuk khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan menurut Imam Syafi'i. Kalau Hambali wajib hanya laki-laki.
yukfi, untuk menghabisi. Makanya para ulama berselisih apakah motong kumis itu dihabiskan atau tidak. Yang mengatakan dihabiskan Hanafi, yang mengatakan tidak dihabiskan mazhab Maliki. Sayyidina Umar kalau memotong kumis tidak dihabiskan, sehingga yang tidak dihabiskan ini sesuai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Arba'in Yaman yang bisa maksimalnya. Kalau sebelum Arba'in Yaman sudah panjang ya dipotong. Ifa'ul liha, membiarkan jenggot, maksudnya tidak dipotong. Ada belum kalau merapikan boleh. Merapikan namanya tahdhibul lihya. Sibel itu adalah rambut jenggot yang memanjang, yang isbal. Pada waktu Haji dan Umrah, maka oleh para sahabat dirapikan isbalnya jenggot itu. Oleh Ibnu Umar merapikannya segenggam tangan, jadi jenggotnya digenggam, apa yang tersisa ini dipotong. Kemudian istiftad itu adalah disebut istiftad karena menggunakan had, sesuatu yang tajam. Situ wahidan. Alilahnya pun ada 4. Yang pertama Nur, yang kedua Hasanah, yang ketiga Sepatia, yang keempat yang keras apa? Daraja. Nah, sahih. Min aina al-hadith? Min al-Baihaqi wa rufi'a biha darajah. Fadilahnya ada 4. Karena itu dilarang untuk mencabut. Adapun yang diperbolehkan adalah 2, mewarnai atau memotong. Karena mencabut dengan memotong itu berbeda. Memotong akan tumbuh lagi cepat, mencabut lambat. Mewarnai juga tidak mengubah, karena diwarnai itu sudah kelihatan apa perbedaannya antara rambut asli hitam dengan rambut yang hanya diwarnai dengan merah-merah. Maka nanti akan muncul beberapa hitam, itu untuk mewarnai rambut yang beruban itu. Amal umuri dari bab ini bicara tentang uban dan mewarnai uban. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.